Saya lupa record lagi. Oke, di sini kita akan membahas mengenai windowing. Untuk kuisnya bagaimana? Ada beberapa teman-teman yang tidak sempat mensubmit ya. Adakah orangnya di sini? Halo? Adakah salah satu teman yang tidak sempat mensubmit kuisnya? Tidak ada ya di sini ya. Jadi kalau misalnya saya share screen nih. Nah, di sini material pengukuran teknik ya. Kan kita kuisnya saya taruh di sini ya. Nah, di sini saya masukin di sini. Nah, baru kemudian kita bisa lihat summary-nya. Ini seharusnya saya setting partisipannya sesuai dengan 30 orang ya. Nah, jadi ada beberapa yang kayak Abdi Jaya, Ahmad Dwiki itu not absent. Jadi banyak dari Ahmad Raihan, Ahmad Zaini, Mutoni, terus kemudian ada jangan-jangan ini memang ini ya kelas lain ya. Oh ya, sepertinya kayak gitu deh. Saya belum select mengeditnya kayaknya. Surname choose download all submission. Oke, ini kayaknya ini ya saya belum setting ke kelasnya khusus kelas A kan. Jadi ini masih mencar. Mungkin seperti itu ya. Tapi udah pada ngumpulin ya. Iya Pak, sudah Pak. Itu kayak itu Sudah Pak. Ya, Pak, sudah Pak. Sudah Pak. Oke, ini kayaknya kelas B sama Kelas B. C yang dimana saya settingannya semua kan all in kan. Jadi seharusnya saya settingnya khusus kelas A doang. Ya, nanti saya cek ini satu persatu ya. Dilihat nanti hasilnya bagaimana, proses pengerjaannya gimana. Jadi pengukuran teknik ini memang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara pengolahan data kualitatif dan kuantitatif. Jadi kuantitatif yang misalnya didapatkan dari beberapa kali pengujian, hasilnya sekian. Kalau misalnya kita biasanya kan cuma di average, median, sama modus gitu kan. Dari sini kita juga bisa mengetahui hal-hal sebentar seperti saya mau buka bukunya dulu. Yang seperti dari Penset ya, dari mengenai binary number, signal reconstruction, spectral analysis Fourier, baru ada juga hipotesis, RSM. Jadi hal-hal tersebut yang akan kalian dapatkan ketika mempelajari data kuantitatif dan kualitatif. Ini lebih ke statistik ya. Nah, untuk minggu ini ya, kita akan mempelajari namanya windowing. Windowing itu window pintu ya, memintukannya. Kalau misalnya di strukturnya di week 7 itu kita mempelajari tentang FFT ya. Saya akan saya jelaskan nanti. FFT adalah fast Fourier transform ya. Kita lihat aja. Saya pakai UGM ya, karena data yang kemarin dibuat itu hilang. Jadi ya wassalamualaikum yang saya siapin. Jadi saya ngambil dari beberapa sumber aja, mohon maaf. Jadi bisa di search dari internet ini, FFT itu apa, bagaimana cara perhitungannya. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini gedenya gimana? Eka suka hazelnut atau green tea,
Kayak saya lanjutkan, mohon maaf. Sebentar, saya lagi nyari untuk gede ini gimana. Read more. Chilling. Nah, jadi saya ambil dari data Universitas Gadjah Mada ya. Jadi ada yang windowing ini dari apa yang presentasi dari awal dan seterusnya. Jadi FFT itu panjangannya dari Fast Fourier Transform, di mana the vibration of machine is physical motion, di mana vibrasi dari suatu mesin itu membentuk suatu variabel atau suatu grafik, bisa kita pelajari dari situ. Contohnya apa Pak? Kalau misalnya vibrasi dari mesin ya, pompa, terus kemudian turbin, terus kemudian ada PAF primary air fan kalau di PLTU, terus kemudian ada secondary air fan, fan atau sesuatu yang mengakibatkan perputaran pada mesinnya itu akan berakibatkan vibrasi pada si pompa tersebut. Nah, pompa ini kalau misalnya vibrasinya besar, dia akan mengalami crack yang cepat kalau misalnya vibrasinya besar. Jadi filamen-filamen untuk supaya dia tidak vibrasi itu harus diatur, dibuka pompanya. Kalau misalnya ada yang biasa perbaikin pompa pasti tahu lah bagaimana cara mengatasi vibrasi yang didapatkan. Vibration transducer, saya mau tahu dulu alat untuk vibrasi apa ya. Vibration meter ya, namanya kalau untuk mengukur vibrasi itu namanya vibration meter. Itu harganya sekitar 5.800.000 kalau di Tokopedia kita bisa lihat. Jadi nanti kita menempelkan probe-nya itu, saya contoh buat gambar ya. Karena saya tahunya praktek, kalau untuk teoritis ini saya nggak pernah ya prakteknya. Jadi misalnya ini adalah sebuah pompa ya. Ini ada shaft-nya. Kan ini ada apa namanya tuh? Bearing. Di dalam juga ada bearing, kan pompa nggak mungkin pipa si panjang gitu kan, jadi ada penyatunya di sini. Nah, si vibration meter ini dia punya probe satu. Terus tempel di mana? Untuk mengetahui, pertama kita tempel di sini. Di sini. Tergantung dari luasannya. Kalau misalnya ukurannya besar, ya kita ambilnya lebih banyak titiknya. Tapi kalau luasannya kecil, ya paling 1, 2, 3, 4 gitu. Untuk mengetahui vibrasi. Jadi kalau misalnya di sini tinggi, di atas rendah, ya misalnya di sini, saya lupa satuannya. Desibel ya, desibel mah suara. Misalnya di sini misalnya 6, saya lupa ya satuannya, maaf. 6, di sini 3, di sini 5, di sini 3. Nah, yang diperbaiki itu nanti di sini sama di sini. Seperti itu dia. Usahakan harus seragam, tapi jangan tinggi-tinggi juga. Nah, faktornya tahunnya tinggi atau rendah gimana Pak? Nanti ada standarnya di bukunya sendiri untuk vibration. Jadi vibration transducer convert this motion into electrical signal. The electrical signal is then passed on the data collector or analyzer. The analyzer then process this signal to give the FT and other part. Nah, seperti itu. Jadi FFT continue berlanjutan to achieve untuk mendapatkan the final relevant output atau output yang relevan. The signal is sinyal diproses dengan menggunakan beberapa tahapan. Dengan melalui beberapa tahap ya. Yang pertama adalah analog signal input, anti-alias filter, A or D converter.
overlap windows FFT averaging display storage. Itu adalah tahapan untuk mendapatkan output yang relevan dari FFT. Now, Fourier transform itu ada vibration or a system response can be represented by displacement, velocity, and acceleration amplitude in both time and frequency domains. Time domains consist of the amplitude that varies with time. This is commonly referred to as filter out or averaging reading. Jadi dominitas dari waktu itu tergantung pada amplitudo dan variasi dengan waktu. This is commonly referred to as filter out of the reading. Frequency domain. Jadi ada waktu, variasi waktu, dan frekuensi. Is domain where amplitude are shown as series of sine and cosinus waves. These waves have a magnitude and a phase which vary with frequency. This measure vibration are always in analog form, time domains, and need to be transformed to the frequency domain. Nah, terus jadi Fourier transform itu kayak gimana? Jadi misalnya amplitudo ini kan panjangnya. Terus kemudian dia ada terhadap views from here. Time domain itu adalah amplitudo terhadap time, sedangkan kalau frekuensi domain itu amplitudo terhadap frekuensi. Jadi frekuensinya berapa terhadap sinyalnya, kuotan sinyal. Ini kuotan sinyal terhadap waktu. Bentuk grafik yang didapatkan pun berbeda. Jadi kalau misalnya frekuensi, time, view from here, what gonna happen? Seperti itu. Jadi jadinya adalah lurus-lurus nanti kalau misalnya yang frekuensi domain. Kalau time domain ya gelombang sinusoida yang kita akan dapatkan. Analog to digital converter. Dari analog menjadi digital converter. Kalau analog bertahu ya dia ada jarum. Digital ya nanti dia gambarnya udah lebih angka digital. The vibration waves collected by transducer are analog signal. Analog signal must be converted to digital value for further processing. This converter from an analog signal to a digital signal is done by analog to digital or AND converter. The AND conversion is essentially done by microprocessor like any digital processor. AND conversion works in the power of 2 called binary numbers. Nah, analog itu digital converter itu seperti apa? Analog signal ya. Ada misalnya naik turun dia. Masukkan grafik, time sampling interval, baru ada digital sample. Nah, kalau misalnya dipermisalkan, kalau analog dia masih berupa, mohon maaf ya tadi saya jelaskan, ini kalau analog itu ada merupakan gelombang ya, analog in. Jadi kalau pas dia udah diubah di digital converter, dia akan berubah jadi satu-satu itu simbol-simbol seperti ini. Oh, satu tuh naik, 0 tuh turun, dan seterusnya. Itu adalah perbedaan analog to digital dari analog menjadi digital converter, perubahannya seperti itu. Nah, terus kemudian apa itu windowing? Ya, Windows itu bukan jendela ya. Bukan jendela rumah tangga, jendela apartemen dan seterusnya, tapi windowing adalah after the signal was digitized using an A or D converter. The next step in the process before it can be subject to the algorithm, it's called windowing. Jadi adalah tahapan dalam suatu proses sebelum bisa dijadikan subjek terhadap algoritma FFT, itu dinamakan windowing. Windowing is equivalent of multiplying the signal sample by a window function of the same length. Windowing itu sama dengan memultiplikasi atau menggandakan signal sampel signal oleh fungsi mari on the same time. Of the same length. A window must be applied to the data to minimize signal leakage effect. The principle of windowing ya, prinsipnya seperti apa? Jadi data periodic within sample window, data not periodic within sample window, terus kemudian yang ini adalah the factor is this.
Dia ada perbedaannya. Kalau misalnya dia satu gelombang satu lembah, dia itu masuk data periodic within sample windows. Kalau cuma pas tengah-tengah ya data not period within sample windows. Jadi ini bukan ya. Yang betul adalah satu lembah, satu bukit, satu lembah seperti ini gambar di atasnya. Nah, apa itu kebocoran? Leakage is discontinuous, sebuah signal yang discontinue that can cause a noise in FFT diagram. FFT diagram itu ditemukan di UT ya. Ditemukan bukan di United Tractor, tapi di ultrasonic test. Ultrasonic test itu menggunakan ultrasonic kan. Nah, ultrasonic itu ada noise-nya juga. Noise-nya itu bentuknya seperti jarum-jarum. Seperti itu. Akurasi data, handling Windows spell to data, time domain itu bagaimana, sedangkan kalau misalnya leakage, aberration, PFT, magnitude, data, FFT, magnitude with Windows. Ya, seperti itu. Bentar, saya kok nggak bisa zoom ya. Nah, ini dia. Frekuensi domain tuh mengatakan FFT magnitude with Windows applied to data. Time domain, terus kalau ini adalah domain yang untuk akurasi data yang warna merah, sedangkan yang bawah biru itu window applied to data. Nah, leakage itu apa? Seperti gelombang-gelombang yang tidak diharapkan muncul di grafik tersebut. Cuman itu akurasi data with Windows applied to data. Gitu ya, leakage separation itu yang gelombang-gelombang kecil. Kalau yang tidak ada ya no leakage. Fungsi window itu apa? There are many Windows function. Some used in vibration signal processing are rectangular, flat top, hand, Hamming, Kaiser, bezel, Blackman, Bartlett. Jadi ada vibrasi signal itu ada metode-prosesnya. Generally only the first 3 Windows function mentioned above available in most analyzer. Nah, untuk rectangular atau persegi ya. Rectangular window sometimes known as boxcar or direct windows is the simplest window equivalent to replacing but n value of a data sequence by 0, making it appears as though the waveform suddenly turns on and off. W sama dengan W buka kurung n tutup kurung sama dengan 1. Kalau misalnya rectangular seperti ini, tapi kalau misalnya Fourier transform, FT itu akan bentuk seperti puncaknya. Kondisi optimumnya akan ditentukan. Kemudian ada Windows function, ada namanya flat top. Flat top Windows particularly negative value. Valued Windows that has a minimal scalloping loss in the frequency domain. Such window have been made sinusoidal frequency component, drawbacks of the board, bandwidth are poor, frequency resolution, and high noise bandwidth. Jadi kalau misalnya dapat data yang seperti ini, SRS, flat top Windows, pas ya, Fourier transform, jadi dia akan menampilkan untuk amplitudo terhadap jumlah sampelnya itu seperti ini gambarnya. Sedangkan kalau misalnya Fourier transform, itu akan menghasilkan gambar yang dimana noise-nya masih terlihat yang di bagian bawah. Berbeda dengan SRS flat top window. Fourier transform itu seperti ini, sebelah kanan. Dan nilai sembunyinya pun berbeda antara Fourier transform dan juga amplitude sampel. Ini adalah hand windows. The hand window named after Julius von Hahn, sometimes referred to as Henning, presumably due to its linguistic and formulae
formulae. Similarities to Hamming window, it is also known as raised quotient because the zero passive version is one lobe of an elevated quotient function on the interval the hand window function. Jadi rumusnya adalah WN sama dengan 0,5 kurung 1 minus cos tutup kurung 2 PN per N plus 1, N minus 1. Terus nanti dari situ sama dengan sin kuadrat buka kurung PN per N kurang 1. So Hamming windows, the windows with the refractive coefficient was proposed by Richard Roy. Hamming the windows optimized to minimize and maximum linear side lobe, giving a height of about 1/5. That of the hand window is Wn sama dengan alpha plus beta cos buka kurung 2pi n per n min 1. Sebentar. Okay, untuk Hamming windows ya, the window with the test particular coefficient was proposed by Richard W. Hamming the windows is optimized to minimize the maximum near side globe, giving it height about 1/5 that of the hand window. Yang tadi nih. Ini Kaiser-Basel windows. The Kaiser or Kaiser-Basel window is employing sample approximate of the DPSS window using Basel function discovered by James Kaiser. And where SIO is the order modified Basel function of the first kind, variable parameter alpha determines the trade-off between main lobe width and side lobe levels of the spectral leakage pattern. The main lobe width in between the nulls is given by 2 akar 1 plus alpha kuadrat in units of divide bins value of alpha plus 3. Nah, ini adalah tadi ya untuk Kaiser-Baselnya, di mana jumlah sampel dan amplitudenya sama dengan 0, dasarnya baru mengalami kondisi puncaknya pada kondisi 1 dengan n-1 dia. Fourier transform ya gambarnya seperti ini. Nah, ini kalau black windows are defined as Wn alpha A0 dikurangi A1 cos kurang 2 Pn per N besar minus 1 tutup kurung plus A2 cos buka kurung 4 Pn per N minus 1. Windows function Barrett windows Barrett of triangular windows defined as Wn equals 1 minus 2 minus N minus 1 divided 2 divided L divided 2. Nah, itulah contoh dari windowing. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Misalnya seperti ini. Do some review example problem digital equation allowing FFTS, discuss the concept package in more detail. Vibration are absorbed in computer hard drive. Jadi terdapat vibrasi waktu pas dilakukan observasi, ada vibrasi pada komputer di bagian hard drive-nya atau hard disk-nya mungkin.
Preliminary measurement with the accelerometer indicate the strongest vibration occur terjadi pada saat fundamental frequency about 7.200 RPM atau sekitar 120 Hz. And the engineer expect the significant harmony may be present up to fourth harmonic. They are acquired with a digital data acquisition system. What is the minimum sampling frequency they should use to avoid aliasing? Aliasing ini ketika saya cari ya, sebentar tadi ada. Jadi aliasing adalah fenomena bergesernya frekuensi tinggi gelombang seismik menjadi lebih rendah yang diakibatkan pemilihan interval sampling yang terlalu besar. Itu yang dimaksud aliasing ya. Itu untuk menghindari bergesernya frekuensi tinggi gelombang seismik menjadi lebih rendah yang diakibatkan oleh pemilihan interval sampling yang terlalu besar ya harus bagaimana harus didapatkan minimum samplingnya. Baru yang kedua adalah they decided to sample data at fs sama dengan 4000 Hz. They check 1024 data points n minus sama dengan 1024 PTS and plug the data into the computer program to calculate a DFT or FFT. How many useful data points frequency will appear on their frequency spectrum. Yang C, the results are good, but the frequency resulting is not as good as they had hoped. Bob and Ted argue about what they should do to improve the frequency resolution. Solutionnya adalah di sini untuk sebuah DFT ya untuk jawab what is a minimum sampling frequency. Frekuensi sampling minimum yang harus digunakan untuk menghindari aliasing. So the answer is FO sama dengan 120 kita tahu ya. FO-nya sama dengan frekuensi awalnya 120. Fundamental frequency first harmony ya. The first harmony sama dengan F sama dengan 4FO sama dengan 480 karena dia bilang the fourth harmonic ya may be presented up to the fourth harmonic otomatis jadi 120 dikali 4. Dapatkan adalah 480. So to avoid aliasing must sample at Fs lebih daripada 480. Jadi untuk suatu aliasing yang aman, tidak terjadi suatu pergeseran frekuensi tinggi, maka Fs harus lebih besar dibandingkan dari FO-nya. Nah, FO-nya itu adalah 2 kali 480 ya, hitungan, maka Fs-nya sebenarnya 960. To meet the linguistic criteria. Ini rumusnya ya, F sama dengan 4F. Set Fs sama dengan 4000, N 1024, dan datanya memakai PTS. But in plotting the frequency spectrum, we throw but all frequency larger than the folding frequency or EA, we throw out half of the effective value. Not so we all 1024 data BTS to do the FT, but we use only the first half of the FFT output. Jadi untuk yang nomor B itu tanyakan how many useful data points, bagaimana seberapa bergunanya data point tersebut atau frekuensi yang akan ditunjukkan on their frequency spectrum. Misalnya S0-nya itu adalah 1024 bagi 2, detect data points ya. 512 useful data BTS on the frequency spectrum. Okay, since we include both the DC component S dengan 0, F flooding plus 13, jadi dapatkan the actual answer-nya is 513. Baru ada yang Ted is right, yang C adalah the result are good, but frequency resolution is not as good as they had hoped. Bob and Ted argue about what they should do improve the frequency resolution. Jadi yang perlu adalah kita harus tahu kalau misalnya ini gimana
Dimana ini adalah 12 useful PTOs dan actual answer 13. Jadi, terus kemudian that is right ya. The result are good, but frequency resolution is not good. They bad hope, but sini adalah dimana delta F sama dengan 1/T ya, atau dengan F sama dengan 1/T atau T sama dengan F ya. Baru nanti di sini dapatkan since we want to be smaller, Bob's idea would make it worse. Jadi jawabannya adalah memang tidak baik, resolution is not good as they had hoped. Oke, itu untuk yang windowing. Baru kemudian kita lanjut ke baru kemudian ada yang namanya how to analyze the frequency content of a signal. Bagaimana menganalisis suatu konten atau sinyal frekuensi. When the frequency content in signal is known, at least approximately known, it is easy to choose the sampling frequency. We choose sampling frequency larger than twice the maximum expected frequency. In the learning module, we discuss what to do in situation in which the frequency content of signal is unknown, as in many typical laboratorium situation. Terus apply a low pass anti-aliasing. The best way to eliminate aliasing error is frequency component are signal pass through. That's why it's called a low pass. But cuts of frequency component above some specific. Sample different sampling frequency, even without a low pass anti-aliasing filter, we are known able to analyze the frequency content of signal. Nah, ini adalah hasil dari yang didapatkan, mirip seperti untuk analisis potensial stat untuk mengukur sensor ya, untuk menangkap oksi CO2 itu berapa persen. Bentar. Oke, FF ini CF-nya, NF volts-nya baru nanti dapatkan nilainya berapa. Jadi dapat dari garis-garisnya akan membentuknya grafikal lain. There appears to be strong 10 Hz component of the signal amplitude around 0.8 volt, along with an even stronger component at around 5.7 Hz amplitude around 1.2 volt. Jadi data-data seperti ini bisa dianalisis datanya, pik-piknya, bagaimana cara menganalisisnya, windowingnya, untuk menggunakan sampel spektrum yang terbaik. Tapi kalau misalnya ini kan untuk vibrasi ya, suatu vibrasi itu tidak tidak terlalu berefek penting. Tapi kalau untuk analisis data kualitatif ini penting ya untuk dianalisis.
Efek adding anti-aliasing filter, bagaimana aliasing cut off frekuensi. Ya, teman-teman nanti bisa baca ini, nanti saya akan upload. Terus kemudian bagaimana contoh soalnya. Kita lihat di sini. Mirip seperti SRD ya, teman. Sorry, belum share. Jadi apa namanya, yang untuk seperti ini memang mirip seperti SRD ya. Kalau SRD intensitas terhadap 2 theta, kalau ini adalah amplitude volts terhadap jaraknya, frekuensinya. Oke, ini adalah hal yang bisa kita teman-teman. What should we do to determine if the signal really has frequency component at resolution? Bagaimana? Seperti itulah ya. Nanti bisa teman-teman pelajari ini jawabannya. Jadi component at to 12 Hz, what is probably real science it's a brilliant both. They to have the same amplitude but for different frequencies, so we are sure that aliasing. Jadi suatu aliasing atau suatu frekuensi besar itu harus dilihat terlebih dahulu dan diprediksi. Tapi kalau kapan teman-teman menggunakan sistem ini ya, atau melihat sistem ini ketika teman-teman menguji SRD ya, kita bisa lihat 2 theta yang mana dipakai, nanti konsepnya sama kurang lebih. Tapi bedanya amplitudo diganti intensitas, kalau yang bawahnya itu hertz ya, kalau di sini, kalau di realnya adalah pakai 2 theta atau jarak antar bidang. Tapi kalau misalnya teman-teman mendapatkan nilai vibrasi bagaimana mengolahnya ya, kita bisa melakukan hal ini menggunakan FFT. Oke, itu saja untuk hari ini. Nanti teman-teman bisa belajar ya dari ME345 ini bagaimana proses pengolahannya. Apakah penting untuk menganalisis data seperti ini? Memang ini adalah tugasnya si orang statistik ya, kan paling banyak ini menggunakan data kuantitas sama kuantitatif dan kualitatif. Tapi kalau misalnya kita padukan ya dari suatu vibrasi, saya sering menemukan ini di proses control room CCR, center control room di PLTU, di mana dari vibrasi tersebut kita bisa analisis waktu rentangnya bagaimana, terus kemudian apa solusi yang harus dilakukan. Tapi untuk analisis seperti ini belum saya dapatkan di pembangkit. Yang taunya di sana adalah seorang mekanikal ya cuma maintenance, repairment atau substitution, mengganti material dengan material yang mungkin lebih baik daripada hal tersebut. Dan bagaimana kalau misalnya vibrasi tinggi pada tanggal sini, dan vibrasinya lagi makin lama makin meningkat. Nah, otomatis ada hal yang harus diperlakukan pada material tersebut atau mesin tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Bingung? Bingung, Pak. Oke. Ya, untuk pertama yang perlu diketahui ya buat teman-teman semua, kalau untuk menganalisis dari suatu vibrasi, kita bisa menggunakan metode windowing atau FFT ya. Kita pakai FFT, terus kemudian kita lihat bagaimana yang mana noise, yang mana tidak. Gitu. Bagaimana yang bagian noise itu, apakah dia nanti
masuk dari aliasing, di mana fenomena bergeser frekuensi tinggi, gelombang seismik menjadi lebih rendah. Tapi sebenarnya ini adalah gelombangnya tinggi, tapi dianggap rendah karena dia bergeser dan memiliki nilai yang lebih rendah daripada yang awal. Gitu. Apakah perlu diambil sampelnya? Ya nanti ditentukan. Kalau misalnya ini jumlahnya banyak, 1, 2 ya kita ambil dua. Tapi kalau misalnya jumlahnya banyak seperti ini kan susah untuk diambil. Jadi kita mesti ubah dulu ke grafik yang lain gitu sehingga bisa diolah. Kalau frekuensi terhadap volt kan bisa lebih mudah kita. Tapi kalau misalnya seperti ini bagaimana cara menganalisisnya? Ya kan teman-teman kan bakal bingung nih, gimana nih analisisnya nih? Otomatis diubah dulu nih data yang dari gambar ini. Dapatkan hasil seperti ini. Oke, dan perlu teman-teman ketahui apabila dapat data gambar seperti ini, yang teman-teman harus mendapatkan per peak-nya. Peak ini nilainya berapa, peak atas bawahnya seberapa, atasnya lagi berapa, ini bawahnya lagi berapa. Nah, peak tersebut yang kalian teman-teman rata-ratakan. Gitu, bukan hanya rata-ratakan, tapi diubah ke proses grafik volt terhadap frekuensi. Kan kalau gambar doang kan nggak bisa analisis kan, oh vibrasinya tinggi, gimana caranya tinggi kalau misalnya kamu cuma tahunya peak kayak gini. Jadi otomatis diubah gambarnya sehingga dapat lebih mudah untuk dibaca. Gitu ya. Ini kan udah dibaca, oh ini peak tinggi voltnya, ini voltnya rendah. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Kalau menemui vibrasi dari suatu alat dan kemudian diminta untuk menganalisis, kita harus tahu dulu cara metode penganalisis yang baik dan benar bagaimana. Dan ingat, untuk setiap metode di perusahaan itu berbeda-beda. Jadi kita ikutin punya standarnya mereka dulu, terus kemudian apakah standar yang lain kita bisa gunakan, otomatis harus ada dengan konsultasi dan juga dasar teori yang kuat. Seperti itu. Sama seperti waktu pas saya mengambil data untuk kualitas air, itu saya di kontraknya memang harus digunakan standar GB ya. GB standar, tapi PJB waktu itu menggunakan data Python. Nah, data Python ini kan, Python itu kan lebih besar daripada PLTU di sini kan. Dia sampai 1000 watt berapa, saya lupa. Nah, jadi standarnya di situ. Tapi hal tersebut tidak bisa dilakukan. Kenapa? Satu, kualitas air di Kalimantan sama di Python beda. Kalau Python itu kan dia arah ke selatan. Jadi laut selatan yang diambil. Tapi sedangkan kalau si si PLTU Teluk Balikpapan itu bukan, dia air teluk dia. Memang air laut, tapi kan air teluk beda. Dan mayoritas di sini bukan tipe ombak yang besar, tapi kalau misalnya di Python kan besar dia. Beda nilainya, beda kualitasnya. Jadi standar pengujian tidak bisa disamakan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Compare boleh, tapi ingat kalau misalnya kita lokasi di sini, kita harus pakai standar yang bagaimana. Harus diukur dulu teoritis sama prakteknya. Baru kemudian kalau misalnya sudah, kita analisis lagi berikutnya. Kita akan performance. Jadi lihat lagi, evaluasi lagi bagaimana bagusnya, apakah nilai ini harus betul-betul valid sudah atau belum. Ya. Jadi sama seperti itu, kalau vibrasinya ini valid atau tidak. Dilakukan pengujian 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Itu saja untuk hari ini ya. Semoga bisa ditangkap meskipun sedikit ya. Nanti teman-teman bisa melihat contoh soal nih, how to calculate and how to process the case, study case just like this. Vibration are observed in this computer hard drive, primary measure. Diketahui fundamental frekuensinya 7200 RPM, rotasi per menit, harmonic may be present for harmonic, dan seterusnya. How to calculate and how to describe your reason. Oke, itu saja dari saya. Nanti saya masukkan dulu biar nggak lupa ya. So make sure I already put all material in here. So, pengukuran teknik. Pertemuan ke-7 ya.
di atas mah. Bentar, tadi saya taruh di sini. Oke. Oke, udah. Nanti bisa dicek ya, teman-teman. Untuk materinya, belajar mandiri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah anggap bulan lama. Coba selesai kan. Halo, masih ada orang? Kok nggak ada yang jawab ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Pak. Satu, Pak. Iya.